Shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu sahabat Lumen dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Senang kembali kita masuk di bulan Desember. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal bagi kita, di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat yang menggantikan saya dan saudara di kayu salib. Sehingga saya dan saudara beroleh kasih karunia dari Allah. Dan kita semua diselamatkan oleh anugerahnya. Haleluya. Pagi saudara, saya sangat senang sekali, saya berbahagia sekali karena Lumen Talk Show kembali, Lumen Talk Show maksudnya Lumen Christmas kembali di hadapan Anda dengan topik Natal. Ya, ini topik yang menarik dan penting. Kalau Anda perhatikan, tahun yang lalu saya membahas renungan Natal spesial itu selama 5 hari, mungkin sedikit berbeda mulai dari tampilannya, mulai dari topiknya, ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini, saya menggunakan Zoom ini, entah kenapa juga tidak bisa saya ganti. Padahal sudah ada green screen ini kan, ya sudah berjalan seperti biasa saja. Kemudian yang kedua, kalau tahun yang lalu fokusnya membahas Matius ayat per ayat, kali ini kita akan lebih kepada topikal. Ada beberapa segmen nanti yang akan kita bahas di sini. Segmen yang pertama ini kita akan menyanggah pada kita sanggah dulu tuduhan-tuduhan terhadap Natal itu sendiri. Kemudian kita akan membahas yaitu Natal itu sendiri. Kemudian nanti pentingnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, beberapa hari ke depan kita akan menjawab satu tuduhan, yaitu ada tuduhan yang berkata bahwa Natal itu paganisme gitu. Dan saya pribadi, saya ingat ya ketika saya waktu SMA, ayo yang teman-teman saya yang SMA yang pas menyimak ini, ayo masih ingat kan? Ketika kita diundang di satu Natal, dan di Natal itu pas dibahas, ya, pas dibahas yaitu sejarah kapan Natal itu dimulai. Dan saat itu saya pribadi bertanya ya, apakah benar demikian begitu? Tapi namanya saat itu SMA, kita masih buta dengan sejarah, ya saat itu mengambil kesimpulan, ya yang dirayakan kan Yesus. Apa salahnya? Begitu. Nah, tuduhan ini sampai sekarang itu masih, apalagi ini bulan-bulan Desember, tuduhan ini biasanya, wah, kencang sekali. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah benar demikian? Sebelum Anda dan saya terburu-buru menjawab, kita akan melihat salah satu sejarah, ya kita tidak bisa, namanya sejarah, kita tidak bisa sangkali. Nah, sejarah yang dipakai itu adalah yaitu mulai dari sejarah perayaan Dewa Matahari. Nah, cuman kan yang menjadi pertanyaan, benarkah Natal itu berawal dari penyembahan Dewa Matahari? Benarkah itu idenya? Nah, sebelum menjawab ke sana, saya cerita dulu
tentang pengalaman saya Natal waktu SMA. Nah, jadi ketika kami menghadiri Natal itu, ya ini yang dibahas, bahwa ada satu dewa, ya, ada satu dewa yang dianggap, yang dianggap itu dewa yang begitu luar biasa, yaitu dewa matahari, khususnya di bangsa Persia, yang dinamakan Mita, ya. Kemudian ketika mereka memperingati perayaan ini bukan tepatnya pada tanggal 25 Desember, tapi 17 sampai 24 Desember. Ya, karena dianggap ya matahari ini mengalahkan musim dingin, maka dia menjadi dianggap sebagai pahlawan, ya, yang membawa terang, yang melawan kegelapan, kemudian kebaikan melawan kejahatan. Kemudian masih berlanjut, ya, masih berlanjut, kemudian diadopsi oleh Roma pada saat itu. Masih perayaannya itu ini sedikit diperpanjang. Ini disebut dewa Saturn atau Saturnalia, ya, yang dirayakan itu selama 8 hari. Puncaknya itu adalah tanggal 25 Desember, di mana matahari akan menampakkan sinarnya dengan begitu kuat. Nah, kemudian dilanjutkan lagi setelah Kaisar Nero saat itu, ya Konstantin maksud saya, sorry, bukan Kaisar Nero. Ralat ya, jadi Kaisar Konstantin pada saat itu dia menjadi Kristen. Nah, karena dia sudah menjadi Kristen, dia menggantikan liburan festival, yaitu Mithraism dengan Saturnalia itu diganti menjadi libur Natal. Nah, jadi pada tahun 336 secara ofisial Konstantin mengumumkan tanggal 25 Desember itu sebagai libur nasional untuk perayaan Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Nah, sekali lagi, seperti yang saya bilang, ketika kita berbicara Natal, tentu kita tidak bisa terlepas dari sejarah, yaitu sejarah perayaan Natal itu, ya. Ini kita lebih kepada perayaannya, ya. Kalau berbicara kelahiran Yesus, itu tentu kita fokusnya kepada Alkitab. Dan Alkitab tentu memberikan kepada kita seperti indikasi-indikasi waktu mengenai kelahiran Yesus itu. Nanti kita akan bicara jauh lebih mengenai itu. Nah, kita kembali ke topik. Sekali lagi, pada tahun 336 secara ofisial Konstantinopel mengumumkan libur festival Mithraism dan Saturnalia itu digantikan dengan libur Natal, yaitu kelahiran Yesus. Coba Anda pikirkan, apakah
tahun 336 merupakan catatan sejarah yang paling valid? Nah, itu yang menjadi pertanyaan di situ. Sekali lagi, apakah tahun 336 merupakan sejarah yang paling valid? Karena tuduhan itu berangkat dari tahun 336. Nah, karena ini kita mengacu pendekatan historis, maka kita tidak bisa memenggal sebatas 336. Kenapa? Karena pasti ada sejarah sebelum 336, ya kan? Yesus kan lahir estimasinya 7 sampai 5 Masehi, ya kan? Itu pun nanti kita akan buktikan. Kita akan buktikan, dan itu dengan kecanggihan teknologi sekarang kita bisa buktikan dengan mudah. Tetapi tentu kita harus dukung dengan bukti-bukti Alkitabnya, bukti-bukti sejarahnya juga. Sehingga semuanya mengkonfirmasi satu sama lain. Sehingga kita tidak mudah termakan oleh tuduhan tersebut. Nah, apakah tidak ada catatan sejarah sebelum 336? Nah, kalau kita sedikit belajar sejarah gereja, ada nama sejarah, yaitu sejarah bapak-bapak gereja, yaitu sampai abad ke-7. Itu disebut itu zaman bapak-bapak gereja. Berarti abad ke-7, abad pertama sampai abad ke-7, itu pasti ada namanya catatan-catatan bapak-bapak gereja mengenai Natal. Tidak mungkin tidak. Pasti ada. Karena apa? Salah satu tradisi, ya ini salah satu tradisi orang Yahudi itu mengajar berulang-ulang turun-temurun. Rasul Yohanes kita tahu dia memuridkan Polikarpus. Polikarpus juga memuridkan. Muridnya Polikarpus juga memuridkan. Dan selanjutnya. Ada catatan bapak-bapak gereja yang menjadi pertimbangan kita. Maka sebelum kita berangkat 336, harusnya kita berangkat dari abad pertama dan abad ke-7 dong. Karena itu adalah sejarah yang paling mendekati dengan peristiwa Natal itu sendiri. Nah, saya cerita sedikit ya. Waktu saya ambil doktor itu, saya tadinya sebenarnya lebih kepada teologi kontemporer ya. Kemudian satu rencana awalnya itu dari abad 19 sampai 21. Tapi ada satu pertanyaan dosen saya saat itu. Dia bilang, apakah kamu tidak akan capek? Saya bilang, kan hanya terbatas. Hanya 19 dan 16. Lalu dia bilang begini, kalau belajar sejarah, itu nggak bisa di ujung. Karena apa? Pasti akan kembali ke akarnya. Pasti akan kembali dan mundur sampai kepada bapak-bapak gereja. Dia bilang itu boleh-boleh saja, tapi apakah tidak terlalu berat? Nah, saya berpikir, ya juga sih.
Sampai pada akhirnya saya mengubah pokok bahasa saya. Nah, apa yang mau saya sampaikan dari nasihat dosen saya ini adalah bahwa ketika kita belajar sejarah, jangan dipenggal. Nggak bisa. Kalau misalnya Anda mau belajar sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ada informasi tahun 2000. Anda langsung berangkat dari situ. Itu akan kurang komprehensif. Anda harus mundur. 1945. Oh, hari kemerdekaan. Bagaimana perjuangannya? Kita mundur lagi. Sama. Ketika kita belajar Natal, kita tidak bisa berhenti di tahun 336. Kalau berhenti di situ, itu sebabnya orang dengan percaya diri, ya, dengan percaya diri menyampaikan tuduhan-tuduhan tersebut. Saya kemarin baca juga koran online, wah, dibuat jasa, ya, jasa Konstantinus Agung terhadap kekristenan. Secara historis pada tahun 336, iya. Tapi apakah kekristenan sejarahnya dari 336? Ini yang menjadi perhatian, termasuk bagi orang-orang yang menuduh Natal itu adalah paganisme. Saran saya, jangan berhenti di 336. Karena apa? Karena ada gap. Gapnya apa? Tuduhan ini muncul itu abad ke-17 dari kalangan Puritan Inggris dan Presbyterian Skotlandia. Dituduh. Berangkat dari mana? Berangkatnya dari 336 ini. Tapi kan namanya belajar sejarah nggak bisa sampai di situ. Harus sampai tuntas dong ke akar-akarnya. Ya harus kita ketemu dokumen yang paling tua. Nah, kalau sudah ada dokumen yang paling tua, kita berangkat dari situ. Nah, itu baru. Nah, ini masalahnya adalah 336. Sementara bapak-bapak gereja ada di abad ke-7 dan mereka memiliki catatan. Nah, itu yang harusnya menjadi acuan. Ya. Kemudian abad ke-19, jadi digoreng lagi oleh pendeta dari Jerman maksudnya. Sebentar saya edit dulu ya. Oke, sabar. Ini enggak ada edit-edit ini ya. Soalnya kalau diedit lagi, mengkonversi lagi lumayan berat. Oke, kita akan lanjutkan. Kemudian digoreng pada abad ke-19. Nah, sekarang makin banyak yang goreng. Makin banyak yang menggoreng, makin banyak yang menuduh. Ya, zaman internet sekarang siapa aja bebas berkomentar. Nah, yang sembarang komentar itu berangkat dari 336. Tapi mulai hari ini saya sebut saudara-saudara yang belum belajar sejarah sebelum 336, saran saya siapapun Anda ikuti Lumen Spesial Natal ini karena kita akan membahas secara historis sehingga kita memiliki pemahaman yang tepat. Nah, sahabat Lumen atau bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya
Sekali lagi, silakan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, setelah Anda nanti menyimak video ini, bagikan kepada banyak orang, ya, sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya kita bisa menangkal bersama-sama tuduhan-tuduhan ini. Ya tentu kan sedikit unik, karena yang menebarkan tuduhan ini dari kalangan Kristen itu sendiri, seperti yang saya cerita waktu saya SMA itu. Nah, loh di gereja loh dibaca itu sejarahnya. Nah, itu tadi sejarahnya itu saya cari yang kira-kira mirip lah dengan ceritanya pembicara pada saat itu. Saya sebut pembicara. Nah, Anda lihat di sini sebenarnya ada gap loh. Ada gap. Anda perhatikan dari kelahiran sampai 336 ada gap di situ. Ada bukti sejarah, ada dokumen-dokumen sejarah yang diabaikan. Bisa saja diabaikan atau belum digali, atau belum diusahakan, memang tidak gampang. Nah, saya hari itu secara pribadi bersyukur karena ketika saya belajar, itu dosen saya meminta saya belajar secara historis mulai dari gereja mula-mula sampai sekarang. Nah, itu membutuhkan, tentu kalau bagi Anda yang baru memulai menggali, tentu akan butuh kerja keras menggalinya. Nah, kalau sudah pernah, tentu kita hanya mengikuti polanya, sehingga kita bisa menemukan dokumen yang kita perlukan. Nah, jadi ada gap. Jadi harusnya gapnya ini dituntaskan dulu. Kemudian dari 336 sampai abad 17 dan 19, secara khusus abad 17 lah ya, itu sebenarnya Natal itu nggak pernah dipersoalkan loh. Nah, abad 17 baru dimulai dipermasalahkan, kemudian digoreng ulang tahun 19, kemudian ini menjadi tuduhan-tuduhan yang laris manis, ya, yang sangat kencang, yang tidak sedikit orang Kristen sulit menyangkali. Karena apa? Adanya gap, ya saya sebut gap sejarah. Kemudian kenapa? Tentu kenapa gap ini ada? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau Anda perhatikan di sini, ini saya sebut mindset ini. Kita hidup di 2021 ya. Kemudian kita ini menggunakan kalender, penanggalan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita sekarang ini menggunakan kalender Gregorius atau Gregorian. Nah, ini kalau Anda perhatikan itu di 1582 ya, 1582 itu Gregorian sudah muncul. Ya, ini merupakan lanjutan dari kalender Julian. Nah, kalau Anda perhatikan di kalangan Kristen sendiri, ada yang 25 Desember, itu berarti mengacu kepada Gregorian. Kalau yang 6 Januari, itu mengacu kepada kalender Julian. Tapi kedua-duanya ini
mengacu kepada 25 Kislev dalam kalender Yahudi. Jadi Anda bisa perhatikan ya. Jadi Anda sekarang, kita ini mengkonversi dari kalender Yahudi ke kalender Gregorian. Nah, kita bersyukur di zaman sekarang ini dengan teknologi yang begitu canggih, kita bisa mengkonversi dengan teknologi. Nah, saya sudah temukan 2. Ada beberapa yang saya coba, tapi nanti akan saya tampilkan 2, karena menurut saya yang satu dia jujur. Yang satu dia jujur, yang satu lagi emang akurat, gitu ya. Nah, jadi penanggalan yang berbeda. Jadi pertama, gap yang pertama tadi bicara ada gap sejarah, ya. Kemudian yang kedua itu bicara penanggalan atau kalender, mindset kita. Artinya kita mau memahami peristiwa yang terjadi 2000 tahun lalu dengan mindset kita sekarang ini yang sementara ada gap-nya. Nah, sayang sekali kita itu hanya mentok di, kalau Anda perhatikan ini, hanya mentok di Konstantin. Pertanyaannya, dari Konstantin ke belakang sampai kepada lahiran Yesus, kemana? Kan ada gap. Nah, kita tuntaskan dulu gap-nya ini, baru kita bicara. Nah, selama ini tuduhan ini laris manis karena apa? Karena gap ini belum tersampaikan dengan baik. Sekali lagi, tentu ini butuh usaha keras, butuh belajar keras, apalagi namanya menggali dokumen-dokumen tua. Dan kita bersyukur sekarang tentu, sekali lagi, teknologi bisa mempermudah kita. Hanya saja kita perlu memverifikasi. Nah, memverifikasi ini tentu kita butuh belajar sejarah secara komprehensif, kemudian nanti kita bisa mengadakan perbandingan. Nah, baru kita mendapat pemahaman yang komprehensif. Jadi jangan sampai seperti ada satu komentar, dia bilang, apakah Natal itu perayaan Dewa Matahari? Iya. Apakah Anda merayakan Natal pada pas perayaan Dewa Matahari? Iya. Kesimpulannya berarti paganisme dong. Berangkat dari paganisme dong. Nah, itu sekali lagi karena berhenti di sini. Berhenti. Sementara di sini masih ada sejarah yang perlu kita pelajari. Maka untuk memahami gap-gap ini, kita harus berangkat dari budaya Yudaisme. Lah tuduhan-tuduhan tadi berangkat dari siapa? Bukan dari Yudaisme, dari Inggris, dari Jerman yang notabene Eropa. Mindsetnya berbeda. Ya tentu kalau di Eropa bulan 12 itu musim salju ya. Kalau kita mundur, kalau kita lihat di Israel ya, itu Kislev ya, atau bulan Desember itu Kislev itu musim gugur. Musim gugur menjelang musim dingin. Ya. Musim gugur dia. Jadi memang udaranya sudah mulai menurun, tapi
hampir tidak ada salju. Sementara kita melihat Natal sekarang ini ada pohon cemara, ada salju. Itu karena mindsetnya apa? Itu mindsetnya Eropa. Saya pernah tinggal di Afrika Selatan. Ini mengalami di sana juga ada musim gugur ya, tapi tidak ada musim salju, musim gugur. Nah, selama musim gugur itu saya tidak pernah melihat namanya es. Nah, itu sebabnya itu kan saya bilang tadi itu lebih kepada Eropa. Ya. Jadi kita pahami Alkitab itu dari budayanya Yudaisme sehingga kita tidak memaksakan ya. Ya kita harus akui bahwa kekristenan di Indonesia itu yang membawa ke Indonesia dari Eropa, dari Amerika. Tentu kita menghargai itu. Tetapi kiblat kita tidak bisa ke sana. Ketika kita memahami Alkitab, kita harus memahami dari segi budaya Yudaisme. Kemudian menggali sejarah yang lebih tua dari 336. Kita harus gali itu. Nah, kalau kita sudah menggali bukti-bukti sejarah atau dokumen-dokumen gereja, baru kita bisa simpulkan. Nah, saya sebut di sini bukti internal dan bukti eksternal. Bukti internal Alkitab itu sendiri, ya. Bukti eksternal, bukti sejarah. Nah, di sini nanti lebih dominan bukti sejarahnya. Karena apa? Di Alkitab juga sebenarnya ada indikasi-indikasi, ya, ada indikasi yang memberikan petunjuk. Hanya saja kita perlu pelajari dan konversi. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi bahwa ada gap. Nah, untuk menghubungkan, bridging the gap, menghubungkan gap ini, kita perlu memahaminya dari budaya Yudaisme, bukan budaya Eropa, bukan budaya Indonesia, bukan. Nah, ini saya tampilkan hasilnya saja, nanti kita akan bersama-sama verifikasi. Sampai di sini, Anda bisa melihat 25 Kislev tahun 3757 itu sama dengan tanggal 25 Desember sebelum Masehi, 5 sebelum Masehi. Ah, bagaimana? Itu perayaan Hanukkah, ya, dirayakan selama 8 hari. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan di sini 25 Kislev sampai 25 Tebet, ya. Itu dari 25 Desember sampai 1 Januari. Yaitu perayaan Hanukkah itu adalah perayaan itu menyalakan lampu. Jadi kalau Natal menyalakan lilin, ya itu sesuai dengan budayanya. Nanti kita akan verifikasi itu tentunya, karena kalau langsung di sini, Anda pasti bertanya, dari mana itu? Ini pun ada nanti websitenya, untuk mengkonversinya, nanti akan saya tunjukkan. Seperti yang saya bilang tadi, ada 2. Yang satu, dia jujur, karena memang ada tidak akurat, ya, karena ada tidak keakuratan. Kemudian yang satu ini akurat. Nah, itu sebabnya saya gunakan. Nah, saya juga merekomendasikan Anda ketika Anda belajar ini, Anda ikut juga verifikasi. Ya, jadi semakin banyak yang memverifikasi, semakin bagus. Nah, bukti eksternal sebelum 336 ada catatan bapak-bapak gereja, kemudian ada dokumen gereja. Nah, kalau kita sudah baca catatan-catatan bapak gereja, kemudian kalau kita sudah
menggali dokumen gereja, kita melihat apakah ada buktinya atau tidak. Nah, untuk menjawab itu, kita akan jawab di Special Lumen atau Lumen Christmas. Belum terbiasa namanya ya. Di Lumen Christmas di episode besok. Jadi, sahabat Lumen, sekali lagi, kalau misalnya Anda memiliki pertanyaan atau tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Kalau ada pertanyaan juga silakan. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali hadir di channel ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan. Jangan hanya sampai di judul saja, Anda sudah menyimpulkan. Jangan terlalu dini. Ya. Sekali lagi, setelah Anda menyimak ini, silakan bagikan kepada banyak orang, sebanyak mungkin, supaya kita sama-sama boleh menyanggah tuduhan-tuduhan tersebut bahwa Natal itu bukanlah paganisme. Saya Dr. Tuluk mengucapkan sekali lagi selamat Natal bagi kita. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.